Hampir 2 pekan polisi belum juga menemukan pembunuh anak politisi PKS di rumah mewah. Bahkan polisi belum menemukan barang bukti inti, yakni senjata tajam yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Lantas apa sesungguhnya motif dari pembunuhan ini? Kita bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat petang. Selamat petang, Mas. Mas Reza, sejumlah saksi sudah diperiksa, tetapi pelaku dan motifnya belum terungkap. Menurut Anda, apakah kasus ini memang sulit untuk diungkap atau seperti apa? Sulit atau tidak itu tergantung pada banyak hal. Tapi mari kita pahami tahap-tahapan kerja kepolisian agar masyarakat juga punya ekspektasi yang realistis. Kapan kira-kira terduga pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Jadi tahapannya akan dimulai dari ketika masuk laporan ke kepolisian, ada seorang anak yang meninggal akibat perbuatan orang lain di lokasi tersebut. Maka mulailah polisi menyusun surat-surat awalan, surat-surat pendahuluan. Berlanjut dengan apa yang disediakan sebagai crime scene investigation. Orang kita menerjemahkannya sebagai olah TKP. Apa yang dicari oleh polisi? Misalnya, dari mana pelaku masuk, bagaimana pergerakan di dalam TKP, dan pada akhirnya bagaimana pelaku meninggalkan TKP. Dari olah TKP semacam itu masuk ke tahap ketiga. Inti investigasinya di sini, yaitu bagaimana penyidik atau penyelidik mulai membangun hipotesis-hipotesis, segala macam kemungkinan, termasuk dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Hitung-hitung, kalau kasusnya relatif sederhana, keterangan dari para saksi akan kemudian mendorong pihak penyelidik untuk mulai melakukan pemantauan terhadap terduga pelaku. Tapi, kalau itu dirasakan sulit, maka ada tahapan keempat yang bisa melengkapi, yaitu uji forensik. Entah itu dengan melakukan uji kedokteran forensik, entah itu digital forensik, dan seterusnya, dan seterusnya. Berlanjut ke tahap yang kelima, mulailah dilakukan penangkapan atau pengamanan terhadap terduga pelaku. Dan tahap terakhir adalah pemberkasan agar selesai. Nah, hitung-hitungan di atas kertas dengan melalui 5 atau 6 tahapan tersebut, kita punya asumsi pakai batas waktu bawah atau batas waktu atas untuk menentukan kapan kira-kira polisi akan mengumumkan siapa terduga pelaku dalam peristiwa ini. Ada satu fakta menarik bahwa kita tahu, mohon maaf, korban sempat menelpon ayahnya untuk kemudian meminta pertolongan. Dan kita tahu korban ini masih di bawah umur. Apakah kemudian kondisi psikologis korban ini memungkinkan untuk ia menelpon ayahnya? Dan apakah hal ini juga bisa mengungkap apakah betul ada peran orang dekat yang kemudian terlibat dalam kasus ini, Mas Reza? Saya tidak bisa menarik sebuah simpulan definitif tentang ilustrasi itu. Karena di media lain saya dapatkan informasi bahwa yang menelpon bukan anak yang kemudian meninggal dunia itu, tetapi anak lain, mungkin kakak atau saudara dari korban. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar tentang itu, Mas. Kalau kita berbicara juga soal sejumlah fakta yang kemudian disampaikan oleh polisi, mulai dari tidak ada security yang berjaga 24 jam, termasuk juga tidak ada CCTV yang kemudian aktif pada saat dugaan peristiwa tersebut terjadi. Ini juga menyulitkan polisi atau justru polisi memiliki jalur lain untuk kemudian mengungkap kasus ini? Tadi saya sudah uraikan 5 atau 6 tahapan investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Memang keberadaan alat teknologi akan bisa membantu polisi untuk mengumpulkan sekian banyak bukti. Sekian banyak bukti itu nanti akan bisa ditindaklanjuti dengan forensik dan semacamnya. Karena itu, hitung-hitungan saya, kalau kita pakai batas waktu bawah, maka diperkirakan butuh sekitar 16 hari bagi pengungkapan kasus pembunuhan. Dengan asumsi sedemikian rupa, maka perhitungan saya pada awal Januari 2026, pihak Polda akan bisa mengumumkan siapa kira-kira yang menjadi pelaku dalam peristiwa ini. Atau kita bisa pakai ambang atas, batas waktu atas, yaitu 46 hari. Kalau batas waktu ini yang kita jadikan acuan, maka perkiraan saya akhir Januari atau awal Februari 2026 baru polisi akan menyampaikan pengumuman kepada publik tentang siapa pelakunya. Bahwa ada potensi kasus ini semakin ataupun terbuka lebar ketika memasuki bulan Januari ataupun Februari 2026. Tadi Anda sempat menyebutkan, Mas Reza, bahwa alat teknologi ini cukup penting untuk kemudian mengungkap suatu kejadian. Dan ada satu juga barang bukti yang tidak kalah penting, yakni senjata tajam yang belum ditemukan oleh polisi. Menurut Anda, entry point yang bisa dimasuki oleh polisi untuk kemudian mengungkap kasus ini lebih lugas, lebih terang benderang, ini dengan memeriksa barang bukti apa?
Pada tahap 2, yaitu mulai dari crime scene investigation atau olah TKP. Oh, Catatan penting, TKP ini sangat luas, Mas. Bangunannya sangat-sangat besar, pekarangannya sangat-sangat luas. Jadi perkiraan tidak cukup, dibutuhkan waktu 2 atau 3 hari bagi polisi untuk melakukan olah TKP secara komprehensif. Apalagi sekiranya ternyata ada beberapa TKP. Lokasi rumah itu adalah anggaplah sebagai TKP utama. Tapi TKP pendahuluannya apa? Mungkin tempat di mana pelaku atau pelaku menyusun perencanaan. Dan TKP berikutnya apa? Tempat pelaku atau para pelaku menyusun exit strategi. Jadi banyak TKP yang sesungguhnya harus diolah. TKP yang satu saja butuh waktu yang tidak sebentar dan butuh sumber daya manusia yang tidak sedikit untuk melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap bangunan dengan ukuran sedemikian rupa. oke. Artinya oleh TKP ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk polisi kemudian membuka ataupun membongkar siapa sesungguhnya pelaku dan motif apa yang kemudian dilakukan oleh pelaku. Terima kasih psikolog forensik Mas Reza Indragiri telah bergabung di Kompas Petang.